Terlalu sepele, cerita pendek karya Brenda Ginting diceritakan oleh penulisnya sendiri. Keluar dari gedung sekolah, pikiranku tetap kacau tak karuan. Bagaimana tidak, ujianku kemarin itu menjadi ujian yang berarti bagiku. Aku yang tidak pernah keluar dari 3 besar, kini mendapatkan nilai ujian bahasa Indonesia yang sangat menyesakkan dada. 50, 50, 50, dan 50. Gak terpikir olehku bisa dapat nilai seperti itu. Karena aku anggap pelajaran bahasa Indonesia ini sangat gampang. Bagaimana harus aku menyembunyikan dari sepengetahuan keluargaku? Sementara isak tangis terus berderai di pipiku. Belum lagi, aku harus berjalan menyusuri puluhan rumah ketika pulang sekolah. Ya Tuhan, memang apa salahku ketika aku ujian kemarin? Nyontek? Enggak. Aduh, aku enggak tahu harus gimana lagi. Ingin ku teriak meluapkan rasa hati ini. Air mataku menetes tanpa ada bendungan. Mataku semakin merah. Isak tangisku tak berhenti. Sampai-sampai teman jalanku menepuk bahuku. Dengan menghela napas, aku menoleh ke arahnya. Gila juga nih anak, galau itu karena cowok, putus, atau yang lain deh. Pokoknya bukan karena nilai. Menurut gue sih, kayak gitu. Nah lu, emang ya, bagian orang kayak gini udah punah. Tapi kenapa masih nemuin juga? Culetahnya sambil menertawakanku. Aku hanya tersenyum. Tapi air mata masih belum berhenti. Sampai di rumah, kamu kenapa? Tanya kakakku dan ibuku yang sudah lama tertawa-tawa di depan TV. Setelah itu, kuceritakan semuanya. Malah mereka tertawa-tawa melihatku, semakin terpuruk mengingat cerita hari ini. Sudah, gak apa-apa. Namanya juga sekolah, yang penting sukses, hibur ibuku. Gimana mau sukses kalau nilainya juga jelek gitu? Lawanku makin kecewa. Lalu kutinggalkan mereka berdua ke kamar. Ketika di kamar, aku merundingi sesuatu, yaitu rasanya baru sekarang aku nangis karena masalah selain bertengkar sama kakak atau adikku di rumah. Tiba hari remedi. Riana Siagian dan Dian Safitri masuk, teriak Pak Nugroho dari dalam ruangan. Memanggilku dan kawan sekelasku. Kenapa bisa sih Ria? Kamu kenapa? Nilai 50 itu mustahil hukumannya bagi kamu. Tapi ada apa kamu yang sekarang? Tanya Pak Nugroho panjang lebar kepadaku. Aku hanya menggeleng dan air mata kembali menghapus semua bedak di pipiku. Baiklah, duduk, perintah Pak Nugroho. Riana, kalau kamu dapat nilai di atas 80, Bapak akan belikan kamu es krim, coklat, permen coklat, dan sekaligus keripik singkong untuk kamu siang ini. Hibur Pak Nugroho, guru kesayanganku. Bu Nina tiba-tiba muncul di jendela ruangan untuk melihat keadaan siswa didiknya bertarung menghadapi masa-masa remedi pertama. Dian. Dia hanya terus berdoa karena selama ini dia tidak pernah menyukai bahasa Indonesia. Rasanya aku ngerjain ujian ini juga sama aja kayak kemarin. Cuma lebih sepenuh hati aja, pikirku dalam hati. Kukumpulkan lembar jawabanku di atas meja Pak Nugroho dan kutambahi dengan senyum kecut ala ABG, galau dari lubuk otakku. Fiuh, kuhela nafasku lalu duduk di bangku asalku. Kulanjutkan doaku dalam hati sejak pagi tadi. Kulihat Pak Nugroho dengan teliti menelah hasil ujianku. Tidak lama kemudian, Dian temanku mengikuti langkahku untuk mengumpulkan hasil kerjanya selama 30 menit. Lama sekali Pak Nugroho ini, mana lembar kerja Dian diteliti duluan,
Rasanya mau protes saja, pikirku dalam hati. Baru saja ingin ku tinggal tiduran Pak Nugroho yang matanya tidak berpaling dari lembar kerjaku. Lalu tiba-tiba Pak Nugroho berteriak, 94, 94. Selamat, ucap Pak Nugroho sambil menepuk-nepuk bahuku. Aku menangis senang sekarang. Rasanya ingin cepat pulang dan pamer-pamer di depan kakakku. Tapi kulihat dia lebih terpuruk dariku kemarin. Dia melihat lembarannya yang penuh dengan coretan merah. Gimana, Yan? Tanyaku lembut. Dian mengangguk-angguk lalu berkata, 64. Lalu dia pergi meninggalkanku begitu saja. Sesuai janji, Pak Nugroho mengajakku ke kantin untuk mentraktirku. Ucapku dalam hati senang. Rasanya ini hikmat dari semua sikapku yang terlalu menyepelekan bahasa Indonesia ketika ujian. Aku sangat menyesal dengan sikapku. Dan sekarang aku sadar, tertawa dan menangis itu sepasang. Kemarin aku pulang dengan derai air mata. Sekarang aku pulang dengan gigi yang hampir kering karena aku buka terus mulutku ini untuk tersenyum sepanjang masa karena sudah merasa lega.